Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Nasarius Viatrus Billy. Saya biasa dipanggil Billy. Baik Pak, pada malam ini saya akan membuat beberapa menit untuk video, yakni tugas dari Bapak sendiri, yakni tugas informatika dan dampak sosialnya. Saya langsung saja dari nomor 1, siapa saya dan di mana kampung halaman saya. Jadi seperti yang tadi di awal sudah saya katakan, nama lengkap saya yaitu Nasarius Viatrus Billy, nama panggil Billy. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur, yakni khususnya dari Sumba Barat Daya. Namun saya sudah tinggal menetap di Alor karena saya lahir besarnya di Alor. Jadi mulai pendidikan saya sekolah dasar itu mulai dari PAUD sampai SMP di Alor. Kemudian saya masuk SMA, yaitu SMA Seminari di Kupang. Dan juga saya sempat lanjut 1 tahun lagi di Atambua karena diwajibkan untuk lanjut seminari tinggi di Atambua menjadi seorang frater. Baik, itu untuk nomor 1 Pak. Yang berikut nomor 2, perasaan paling dominan semester lalu dan mengapa? Baik Pak, untuk perasaan saya yang paling dominan sebenarnya ada banyak, tapi karena pertanyaannya paling dominan maka saya menjawab 1, yakni perasaan senang. Nah, mengapa saya memiliki perasaan senang pada semester lalu? Karena kita tahu bersama bahwa sekolah saya mungkin berbeda dengan sekolah teman-teman yang lain, yakni sekolah untuk menjadi seorang imam, di mana saya dibina, diasuh, dan diasih untuk menjadi seorang calon imam yang berkualitas di kemudian hari. Jadi di seminari ini siswanya semuanya itu laki-laki, siswanya semua cowok, tidak ada perempuan. Makanya mengapa saya memiliki perasaan senang? Karena saya akan dengan cepat untuk berhenti atau menyelesaikan sekolah saya di asrama. Dan juga asrama itu disebut atau istilahnya yaitu penjara suci ya Pak. Istilah dari asrama kami itu penjara suci. Jadi saya memiliki perasaan senang karena sedikit lagi atau dalam waktu yang tidak terlalu lama saya dapat menyelesaikan segala pendidikan dan pembinaan di sekolah ini untuk segera keluar dari penjara suci dan juga mendapatkan teman-teman baru di luar. Baik Pak, untuk perasaan saya juga, saya memiliki perasaan senang karena cita-cita saya itu juga menjadi seorang polisi. Karena setelah saya tamat dari seminari, saya sudah mau untuk menjadi seorang polisi dan ingin mendaftar di tes kepolisian. Namun apa daya, kata rektor dari seminari bahwa setelah tamat dari seminari 4 tahun itu harus lanjut lagi ke seminari tinggi untuk menjadi seorang frater, baru bisa terima ijazah dan juga data-data lain untuk mendapatkan sebuah ijazah dari SMA seminari. Jadi setelah saya tamat seminari 4 tahun, maka saya lanjut lagi di seminari tinggi Torlo Damian Emmaus di Atambua. Di situ kurang lebih 1 tahun saya berpendidikan sebagai seorang frater. Jadi sedikit cerita, saya terima jubahnya itu pada tanggal 8 Desember 2022. Saya mendapatkan 2 jubah dan jubahnya sekarang saya simpan di rumah saya karena saya sudah keluar. Jadi itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan ya Pak, karena di sisi lain saya juga menjadi seorang pelayan Tuhan. Namun
seiring dengan berjalannya waktu, saya merefleksikan kembali pengalaman-pengalaman dan juga merefleksikan berbagai aspek. Makanya saya memutuskan untuk berhenti dari pembinaan sebagai seorang calon imam untuk menjadi imam, sehingga saya memilih untuk keluar. Pada bulan Agustus teman-teman saya sudah masuk ke seminari tinggi di Kupang, namun saya sendiri yang tidak masuk karena saya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi ke seminari tinggi. Jadi sebenarnya pada waktu itu saya ingin mendaftar sudah di tes kepolisian, namun sudah lewat pendaftaran polisi. Makanya saya berkomunikasi dengan orang tua saya, dan orang tua saya menyarankan untuk kuliah terlebih dahulu, yaitu kuliah untuk semester awal ya Pak, kuliah semester awal, kemudian tahun depan jika dibukakan tes polisi, maka saya akan meminta cuti untuk mengikuti tes kepolisian. Syukur-syukur kalau saya lulus, ya berarti saya berhenti dari kuliahnya. Namun jika saya tidak lulus, maka saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan di Sanata Dharma. Baik, itu mungkin sedikit cerita dan perasaan yang paling dominan di semester lalu. Yang berikut 3 hal yang saya pelajari dari pengalaman itu, yakni yang pertama, yaitu memimpin teman-teman dan adik kelas saya. Mengapa saya katakan memimpin? Karena pada waktu saya masih di seminari, saya dipilih menjadi seorang ketua OSIS, di mana ketua OSIS adalah seorang pemimpin dan pemimpin untuk teman-teman dan juga adik kelas. Makanya saya mendapatkan berbagai pengalaman-pengalaman untuk memimpin teman-teman, memimpin adik kelas, dan juga mengkoordinir teman-teman untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Yang kedua, hal yang saya pelajari yaitu membaur dengan teman-teman di SMA luar. Karena pada waktu saya menjadi ketua OSIS juga, saya merancang atau membuat beberapa kegiatan yang juga agar bisa bergabung dengan SMA-SMA luar. SMA-SMA luar bisa berpartisipasi bersama SMA kami untuk mengadakan beberapa perlombaan, khususnya pada hari-hari besar, hari-hari nasional. Yang ketiga hal yang saya pelajari dari pengalaman itu, yakni dapat mengembangkan bakat. Nah, bakat yang saya miliki di sini yakni bermain musik. Jadi, saya bisa bermain gitar, drum, organ, dan juga biola. Di situ saya belajar dari seminari ya Pak. Belajarnya otodidak karena belum ada pelatih pada waktu itu. Jadi 4 tahun saya mulai mengembangkan bakat saya, sehingga sampai sekarang bakat saya mulai berkembang. Baik Pak, untuk pertanyaan pertanyaan B, 2 hal penting yang akan saya gunakan dalam hidup ini, yakni berdoa dan bekerja, atau dalam bahasa Latin disebut ora et labora. Jadi percuma kalau kita berdoa namun kita tidak bekerja, dan juga percuma saja kalau kita bekerja tapi tidak dibarengi dengan doa. Kedua-duanya itu berjalan harus selaras agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Untuk C, satu pertanyaan yang ingin saya ajukan di awal semester ini, yakni bagaimana saya dapat menyelesaikan kuliah ini dengan cepat, dalam waktu yang cepat. Oke. Untuk moto hidup saya yaitu belajar dari kesalahan dan berkembang menjadi baik. Sekian dan terima kasih.